Ya, salam saudara-saudara. Apa kabar hari ini? Ya, kita senang kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Saya teringat satu ayat kitab suci ya di dalam 1 Yohanes pasal 1. Saya bacakan 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Terus saya minta maaf, ini ada background yang ya suara suara anjing saya ya. Nah, kita sudah membaca ini bahwa kita sebagai orang yang hidup di dalam terang, maka kita akan bersekutu, kita memperoleh persekutuan satu dengan yang lain. Seperti yang kita lakukan pada pagi ini secara online maupun juga yang kita lakukan di tempat kita secara lokal masing-masing. Kita bersekutu satu sama lain sebab kita hidup di dalam terang. Dan juga ketika kita dalam persekutuan, kita menyadari bahwa kita sudah disucikan dari dosa dan kita terus-menerus dibersihkan dari hal-hal yang lama supaya kita hidup oleh Roh, hidup dengan hal-hal yang baru, kebenaran dari Allah. Nah, pagi ini kita akan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak One yang akan menyampaikan kebenaran ajaran Injil. Nah, Pak One sudah menuliskan ya satu pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting buat kita renungkan. Apa yang kita lakukan jika kita menghadapi tantangan, hambatan, atau kesulitan karena masalah-masalah ekonomi, masalah politik, masalah-masalah yang lain yang kita hadapi sehari-hari. Dan bagaimana jika kita juga mengalami feedback yang tidak enak ya, aniaya dan sebagainya, dikucilkan, ya tidak mendapatkan promosi dan sebagainya, ketika kita diketahui sebagai orang yang giat memberitakan Injil sebagai saksinya. Nah, ketika kita menghadapi hal semacam itu, ini belum sampai ke penjara ya, tapi ketika kita menghadapi semacam itu, apakah kita tetap konsisten dalam menaati perintah Allah? Nah, kita akan eh, masuk di dalam renungan ajaran Injil hari ini yang akan disampaikan oleh Pak One, dan sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu ya. Mari kita berdoa dan bersyukur. Bapa di surga, kami sungguh bersukacita dan mengucap syukur sebab ketika kami bersekutu seperti ini, kami sadar bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Roh Allah akan menolong kami ketika kami membaca, menyelidiki, merenungkan perkataan-Mu. Dan itu menjadi kesukaan kami untuk kami mendengar perkataan-Mu. Dan Engkau sudah memberikan kepada kami hati yang menaati perkataan-Mu itu. Dan kiranya Roh Allah mendidik kami, mengajar kami, menerangi kami, sehingga kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Bahkan ketika kami menghadapi situasi yang sulit, kami tidak mau mengizinkan kekhawatiran dan juga ketakutan menguasai hati kami. Kiranya Roh-Mu selalu menerangi kami, dan firman-Mu, perkataan-Mu juga yang membersihkan semua yang lama dari hidup kami.
Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dalam nama Isa Al-Masih kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan langsung ke Pak One. Iya, makasih Pak Nawang dan juga semua saudara-saudara. Selamat pagi, salam untuk semua. Ya, salam Pak. Iya, eh, masih sedikit ya, mungkin yang lain belum bangun di bagian barat. Makasih Pak Nawang sudah mengantar dengan baik. Ini saya sebenarnya cari-cari pengkhotbahnya, jadi ya saya saking semangatnya saya tulis semua isi khotbah, lupa taruh alamat ayatnya di mana. Mungkin Pak Nawang cari-cari di mana alamat ayat pagi ini. Teman-teman bisa membuka dari Kisah Para Rasul pasal 16 ya. Ayat 25 sampai 40, tapi saya akan bacakan dari ayat 20. Jadi tidak sekaligus baca di awal. Ini kisah bagaimana Paulus masuk penjara dan penjaranya itu digoncang. Nah, saya beri judulnya itu kebiasaan baru karena ada yang mau disinggung tentang kebiasaan baru itu dan juga ada pemberitaan Injil di sana. Nah, persoalannya kan ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa dikatakan begini seperti tadi malam juga ada kaitan itu ya. Apakah tidak boleh ada kebiasaan seperti itu? Apakah tidak boleh kita memiliki adat gitu dan seterusnya? Karena kebiasaan itu semacam adat ya. Nah, mari lihat saya tunjukkan kepada teman-teman rahasia ini dan mungkin menolong kalau semua bisa melihat di kisah pasal 16 ini. Saya mulai dengan pengantar di ayat 20 sampai 24. Saya baca dulu ya. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu berkata mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara-saudara, apabila saudara membaca ini atau mendengar kisah ini, atau ini terjadi kepada Anda dalam situasi itu, apa yang saudara rasakan? Dari awal saja, perkataan ini adalah provokasi. Orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi, jadi mereka langsung menyentuh di mana yang paling sensitif ini perbedaan suku. Di kadang kalau di negara kita, kalau bukan di suku, lebih kepada perbedaan agama. Dan mereka berkata, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Jadi artinya ini diperdengarkan kepada semua pendengar, ini betul-betul pengacau yang datang ini. Dan mereka itu ada dua orang, Paulus dan Silas. Di ayat 22 dikatakan, orang banyak bangkit menentang mereka dan pembesar-pembesar menyuruh. Ya ini menganiaya ya. Menganiaya dengan cara koyakan pakaian di tubuh mereka berdua dan kemudian didera bukan hanya sekali, itu berkali-kali. Lalu dilempar dalam penjara. Jadi udah mengoyakkan pakaian, itu kan mempermalukan, kemudian dipukulin dan kemudian dimasukkan dalam penjara. Dan itu dijaga dengan sungguh-sungguh, maksudnya sangat ketat. Sampai diberikan tempat kepada mereka oleh kepala penjara itu di paling tengah dan juga bukan hanya dimasukkan dalam penjara, dipasung dan memilih pasungan yang paling kuat. Berarti mereka digolongkan sebagai penjahat kelas berat. Seperti itu. Jadi apa yang dipertentangkan di atas ada satu kalimat mengajarkan adat istiadat. Ya. Jadi di sini mereka melihat bahwa ini kebiasaan dari yang lain. Jadi setiap yang diajarkan itu dipandang sebagai adat istiadat oleh siapa saja ya.
karena mereka sudah terbiasa dalam adat istiadat. Nah, di sini saudara-saudara, kalau saudara menghadapi orang-orang seperti ini, saudara bisa melihat bahwa pandangan mereka itu mereka akan menyampaikan berdasarkan apa yang sedang mereka alami, bukan berdasarkan kebenarannya. Jadi kalau mereka menuduh Anda membawa adat istiadat, nah itu karena pikiran mereka dan apa yang mereka alami. Karena segala sesuatu yang mereka lakukan itu berkaitan dengan tradisi, kebiasaan, adat, ajaran mereka sendiri, ajaran nenek moyang mereka, dan seterusnya. Jadi itu yang sedang kita hadapi sekarang sebenarnya ketika Injil ini diberitakan. Karena ketika Injil ini diberitakan, itu dianggap sebagai gangguan. Itu sebagai lawan terhadap eh, apa yang mereka miliki atau apa yang menjadi kebiasaan mereka. Nah, berdasarkan latar belakang itu mari kita lihat. Sekarang Paulus dan Silas dilempar dalam penjara. Nah, saya mulai dengan yang pertama ini dari ayat 25 sampai 28. Kita bisa baca bersama. Kalau ada yang berkenan membaca ayat 25 sampai 28, disilakan. Saya baca, Pak. Silakan, Bu. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu. Apakah suara Ibu Dina hilang atau saya yang kehilangan suara? Iya, mungkin masalah jaringan, Pak. Jaringan. Saya lanjutkan aja membaca ya, Pak. Oh, baik, Pak. Makasih, Pak. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lainnya, lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghudus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Baik. Kepala penjara, baik, Pak. Ya, sampai di situ dulu ya, Pak. Dari ayat 25 sampai 28. Saya menyebut bagian ini sebagai pengantar berita Injil. Nah, pengantar berita Injil ini kita pernah bahas, saudara-saudara. Ada bermacam-macam. Yang penting nanti Injilnya sampai. Nah, pengantar ini kadang-kadang kita tidak siap. Kita seperti, wah bagaimana hal ini terjadi gitu ya. Kalau di atas tadi sedang dalam pemberitaan Injil, maka mereka dianiaya. Kelihatannya memang berita Injil ini harus diteruskan. Paulus dan Silas didera, lalu mereka dimasukkan dalam penjara. Sepertinya berita Injil itu sudah dihentikan. Tapi dalam rancangan Allah tidak. Itu dijadikannya sebagai pengantar lagi. Jadi mari lihat ketika Paulus dan Silas dilempar dalam penjara, pertanyaan kita, apa yang dilakukan Paulus dan Silas dalam penjara? Pikiran banyak orang mengira bahwa Paulus dan Silas dalam penjara atau orang yang sudah diletakkan dalam penjara, mereka tidak bisa buat apa-apa. Artinya mereka sudah jadi lumpuh. Tetapi Paulus dan Silas tidak. Mereka melakukan dua hal. Mereka berdoa dan bernyanyi. Bukan menangis. Bukan sedih. Perhatikan ini saudara-saudara. Jadi supaya kita yang masih di luar penjara ini tidak terlalu banyak menangis dan sedih. Padahal kita belum mengalami apa-apa. Tapi mereka melakukan berdoa dan bernyanyi. Mari pikirkan ini. Mengapa mereka berdoa dan bernyanyi? Mereka melakukan berdoa dan bernyanyi ini adalah satu kebiasaan baru mereka. Kebiasaan baru dalam Kristus itu maksudnya kebiasaan yang dibangun sesudah mereka mengalami Injil Kerajaan Allah.
Jadi mereka terbiasa berdoa dan bernyanyi, bukan karena mereka masuk penjara, mereka berdoa dan bernyanyi. Jadi mereka berdoa dan bernyanyi, ini menjadi pengantar pendahuluan berita Injil. Karena waktu mereka berdoa dan bernyanyi, ternyata didengar oleh orang lain. Sekali lagi, di sini ada beberapa hal, ada doa dan nyanyian, kemudian ada gempa, dan ada petunjuk yang diberikan di sana. Dan selanjutnya nanti ada mujizat dan tanda, ini sama saja dengan pendahuluan atau pengantar dari berita Injil. Nah, pertanyaannya, jika Paulus dan Silas berdoa serta bernyanyi sesuai dengan ajaran baru dalam Kristus, apakah saudara-saudara tahu isi doa dan nyanyian Paulus? Jadi ada dua hal. Kita terbiasa berpikir kalau misalnya sedang di dalam penganiayaan, maka yang didoakan supaya mereka terlepas dalam penganiayaan dan seterusnya. Saudara-saudara, namanya kebiasaan, mereka sudah membangun kebiasaan mereka selalu berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus. Kita sudah belajar ini bahwa doa yang sebenarnya dilakukan berdasarkan kehendak Allah, mereka tidak berdoa untuk kepentingan diri mereka. Mereka berdoa untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan apa yang mereka nyanyikan? Mereka tidak akan nyanyikan lagu-lagu yang galau karena sedang masuk dalam penjara. Saudara lihat orang-orang di luar yang tidak masuk dalam penjara, apa yang mereka doakan, apa yang mereka nyanyikan. Perhatikan, karena mereka sama sekali tidak berfokus pada pekerjaan pengabdian atau ibadah atau penyembahan dalam roh dan kebenaran. Jadi teman-teman, jika saudara berada di satu tempat sekarang dan tempat saudara lebih baik sedikit dari tempat penjara Paulus dan Silas, pertanyaannya apa yang saudara lakukan? Apakah saudara masih mengeluh dengan tempat di mana saudara berada sekarang dan berkata, aku tidak bisa beribadah, aku tidak bisa bernyanyi, aku tidak bisa berdoa? Apa alasan saudara tidak bisa berdoa untuk kerajaan Allah? Terlalu sibuk? Terlalu banyak fokus dan konsentrasi terhadap bisnis? Apa yang menyebabkan Anda tidak bisa bernyanyi lagi? Terlalu padat kegiatan? Saudara tidak bisa senyum lagi karena terlalu berat beban? Kalau beban dan segala usaha saudara sedikit lebih berat dari Paulus atau sedikit lebih ringan dari Paulus dan Silas. Mereka barusan didera, mereka barusan dipermalukan, pakaian mereka dikoyakan, ditaruh dalam penjara bagian tengah. Apakah Anda membayangkan itu panas atau dingin? Tapi mereka bernyanyi dan berdoa. Mereka punya kebiasaan yang baru. Kebiasaan itu dibangun karena mereka di dalam Kristus, dalam kerajaan Allah. Jadi perhatikan segala hal yang terjadi di sekitar Anda dan juga yang sedang saudara alami. Karena kebanyakan yang orang lain alami dan yang kita alami, itu kita, ya boleh dikatakan, kita tidak pernah memikirkan sebenarnya apa yang seharusnya terjadi, yang kita alami dan kita buat ketika kita menghadapi berbagai situasi, karena kita sedang di dalam Kristus. Berada dalam Kristus, situasinya berbeda dengan berada di luar Kristus. Kalau saudara di dalam Kristus, saudara tidak peduli di tengah penjara, di penjara bagian tengah sekalipun, saudara akan tetap berdoa dan bernyanyi. Itu yang pertama. Di bagian itu, mari berpikir siapa sebenarnya yang sedang mendengar doa dan nyanyian Paulus. Mereka melakukan nyanyian dan doa ya. Waktu mereka bernyanyi dan berdoa, mereka didengar oleh orang lain. Berapa orang mereka yang bernyanyi dan berdoa? Di mana saudara berada sekarang? Apakah saudara sendiri? Sebenarnya tidak ada masalah. Kalau saudara sudah berdua, itu sudah lebih baik. Tapi meskipun Petrus sendiri, dia tetap berdoa juga. Dia tetap bernyanyi juga di sana. Paulus dan Silas, bukan karena mereka berdua, maka mereka bernyanyi dan berdoa. Tapi itu kebiasaan mereka. Ketika mereka bernyanyi dan berdoa, mereka tidak berharap mujizat terjadi. Itu satu kebiasaan mereka.
Banyak orang mengajarkan bagian ini supaya mendorong orang bernyanyi dan berdoa supaya mereka lepas dari masalah, lepas dari penjara, dan seolah-olah mendatangkan mujizat. Makanya ada khotbah-khotbah yang menyatakan bahwa jika Anda berdoa dan jika Anda bernyanyi, maka mujizat terjadi. Itu pengajaran yang menyimpang. Yang benar ini adalah bagian kebiasaan baru, tapi karena mereka melakukannya bukan berdasarkan keinginan mereka atau tujuan-tujuan yang mereka bangun dalam diri mereka. Maka perhatikan, yang mereka alami pasti mereka damai sejahtera di sana, tetapi sesuatu yang mereka tidak sangka, Allah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Itu di ayat 25 tadi. Jadi kalau orang lain mendengar nyanyian dan doa saya dan saudara, apa yang orang lain dengar itu? Apakah mereka mendengar doa kita sambil nyanyian kita nyanyi sampai air mata meluncur dan seolah ya macam-macam gerakan di sana. Saya tidak ngomong lagi itu. Ini sebenarnya kesaksian. Ini kesaksian. Orang-orang Kristen sekarang tidak peduli kesaksian itu. Mereka menyebut Kristus setiap hari. Tetapi mereka tidak peduli dengan kerajaan Kristus. Perhatikan ayat berikutnya. Selain daripada ada ayat 25 yang kita baca tadi, terjadi gempa bumi. Kepala penjara tentu tidak mendengar suara nyanyian dan doa Paulus dan Silas. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah? Apa yang didengar oleh kepala penjara? Yang didengar oleh kepala penjara itu gempa bumi yang hebat. Kemudian dia melihat penjara yang terbuka. Dan apa nasihat Paulus kepadanya? Ayat 28. Jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Apa yang terjadi ketika saudara dianiaya dan semua orang di sekitar saudara mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga seperti itu. Saudara ditimpa seperti bertubi-tubi masalah. Saya mau tanya, masalah yang saudara hadapi itu seperti apa? Seringkali masalah yang kita hadapi adalah masalah yang kita buat sendiri. Masalah karena kesibukan kita sendiri. Sesudah kita mengalami Injil, kita masih fokus dengan masalah-masalah kita. Kita tidak berfokus dan berpikir tentang bagaimana apa yang sedang dipikirkan di dalam kerajaan Kristus. Apakah saudara tahu apa yang sedang ada di dalam pikiran Kristus sampai hari ini untuk umatnya yang telah diselamatkannya, yang telah ditebus yang ditebus oleh darahnya? Oke, mungkin saudara berkata, itu kan Paulus dan Silas. Saya tidak sama dengan mereka. Baik, saudara. Jadi saudara sama seperti siapa? Jadi ini bagian yang pertama. Pengantar berita Injil, saudara tidak perlu ciptakan. Tapi saudara perlu dalam kebiasaan. Sekali lagi, dalam pengantar berita Injil tidak perlu saudara menciptakan hal itu. Tetapi saudara tinggal dalam kebiasaan. Ada masa-masa di mana kita seperti tidak tahu buat apa-apa. Saudara cukup bernyanyi dan berdoa. Dan itu semua tentang kerajaan Allah. Tunggu saja apa yang dilakukan oleh Allah. Dan jangan menerapkan dalam hidup saudara karena saudara bernyanyi satu ayat dan saudara berharap kapan terjadi gempanya. Saudara berdoa satu kalimat dan saudara berkata, kapan semua masalah ini akan diguncangkan. Tidak, itu satu kebiasaan, jadi saudara tidak tahu apa-apa. Saudara hanya melakukan hal itu karena memang itu kebiasaan baru saudara. Jadi apa kebiasaan baru saudara sesudah di dalam Kristus? Lakukan terus itu sampai akhir. Oke, bagian yang kedua. Mari kita baca ayat 30 sampai 34. Disilakan bisa membantu kita ayat 30 sampai 34 dan mungkin baca saja dari ayat 29 ya. Ayat 29 sampai 34. Saya coba lagi, Pak. Oh, Silakan, Bu. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk
dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Baik, makasih Bu sampai di sana. Perhatikan ini teman-teman. Ini sesuatu yang menarik. Jangan lupa latar belakang yang sedang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka barusan saja didera, kemudian dilempar dalam penjara. Bahasa itu digunakan untuk menunjukkan cara mereka masuk penjara tidak baik-baik. Jadi perhatikan bahwa mereka itu belum dibawa di rumah kepala penjara itu, tetapi sesuatu sudah terjadi. Terjadi yang tidak disangka-sangka oleh mungkin saya dan saudara. Sesudah selesai peristiwa itu, apa yang terjadi? Di ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Mengapa itu terjadi? Mengapa dia tersungkur di depan Paulus dan Silas? Ini pasti berkaitan dengan peristiwa tadi sebelum mereka masuk dalam penjara. Kepala penjara ini pasti mengingat semua peristiwa itu karena pemberitaan Injil tadi siang yang sebelumnya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara melihat apa yang dilakukan oleh Allah dalam kerajaannya, bukan apa yang dilakukan oleh para pemberita Injil, maka sekarang di saat ini ketika kita memperhatikan ini, kita akan memuliakan Allah. Oleh sebab itu sebenarnya yang kita harus lakukan, kebiasaan kita adalah bernyanyi, berdoa, dan kemudian yang ketiga memberitakan Injil. Kalau saudara sudah memiliki kerajaan Allah, saudara sudah memiliki Injil kerajaan Allah, saudara harus menyanyikannya, saudara harus mendoakannya, dan saudara harus menceritakannya. Paulus dan Silas, setelah mereka di luar penjara, mereka juga tidak punya kegiatan yang seperti orang-orang sekarang. Memanfaatkan itu, lalu kira-kira, oh bagaimana dengan semua orang-orang di penjara itu pasti keluar semua. Mengapa orang-orang yang lain yang keluar dari penjara itu karena penjara itu sudah goncang, mengapa mereka tidak bisa lari? Karena sesuatu hal yang tidak pernah terjadi, itu mengejutkan mereka dan tidak bisa berlari kemana-mana. Jadi Paulus dan Silas langsung menjamin hal itu, bahwa kami masih di sini semua. Saudara, orang-orang banyak itu tidak diurus karena ada pasti penjaga yang lain di sana sehingga orang-orang yang di penjara itu tidak kemana-mana. Saya berpikir begini, mungkin kalau orang-orang yang agresif karena dalam tanda petik penginjilan, maka mereka tidak mau datangin kepala penjara Filipi. Mereka akan berkhotbah kepada orang-orang yang banyak itu, tapi mereka tidak lakukan itu. Saya mau menunjukkan ini sekali lagi pada saudara. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas ketika mereka dalam penjara? Mereka melakukan kebiasaan baru. Kebiasaan baru mereka itu yang pertama berdoa, bernyanyi, dan sekarang mereka suka bercerita. Mereka setelah keluar dari penjara, mereka bukan membahas mujizat. Jadi karena Injil adalah tema utama dari seluruh pengabdian para pengikut Yesus, maka itu yang mereka ceritakan. Mereka tidak menceritakan mujizat. Mereka tidak menakut-nakuti Saul, kepala penjara Filipi itu. Jadi mereka menyampaikan berita utama. Di sini Paulus dan Silas tidak hanya memberitakan Injil kepada kepala penjara, tetapi juga kepada seluruh isi rumahnya. Mengapa? Karena memang kepala penjara ini mengalami sesuatu yang tidak biasa, sehingga dia bawa semua orang-orang yang seisi rumah dengan dia. Yang mengejutkan di sini karena Paulus dan
Maaf, karena kepala penjara Filipi tidak hanya sendiri mendengar dan Paulus dan Silas berkonsentrasi memberitakan Injil, maka yang terjadi sesudah ayat 32 dikatakan dalam ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara, ini Paulus dan Silas lagi berdarah-berdarah ini. Pasti agak bau juga karena mereka tidak sempat mandi. Dan pasti tidak sampoan. Jadi apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka harus dibersihkan. Gitu. Yang bersihkan mereka siapa? Kepala penjara. Tapi sebelum mereka dibersihkan, mereka sudah memberitakan firman Allah. Mereka tidak pakai jas yang bagus untuk berkhotbah. Ayat 32, mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Mereka tidak tunggu jam 10 pagi untuk berkhotbah kepada keluarga kepala penjara Filipi. Perhatikan baik-baik saudara, ada jadwal kita berbicara, tapi ada yang mengejutkan karena kita harus siap-sedia dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi kebiasaan-kebiasaan baru ini saudara tidak perlu jadwal. Saudara melakukannya tanpa batas. Jadi apa kebiasaan saudara? Sekali lagi ini diingatkan. Jadi di sini tidak perlu kesombongan saudara, karena memang kita tidak ada. Paulus dan Silas tidak ada, tetapi suatu terjadi karena apa adanya dalam diri mereka. Mereka bernyanyi, mereka berdoa, dan sekarang ketika tiba waktunya, mereka hanya bercerita. Dalam cerita mereka itu terjadi sesuatu. Mengapa kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka? Ini terjadi sesuatu ikatan. Dia mulai mengasihi Paulus dan Silas. Tetapi dalam cerita itu pasti Paulus dan Silas bercerita lagi tentang kelanjutan cerita dari berita Injil itu. Sehingga ayat 33 menyatakan dia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Dan ayat 34, mereka dibawa ke rumah menghidangkan makanan bagi mereka. Dan kepala penjara ini sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Apa yang terjadi kalau makan? Pasti ada ajaran Injil di sana. Jadi saudara, apa yang terjadi sesudah kepala penjara Filipi, maaf, apa yang terjadi sesudah Paulus dan Silas keluar dari penjara dan bertemu dengan kepala penjara Filipi ini, yang terjadi ada 3. Injil diberitakan, baptisan dilaksanakan, nah persekutuan Injil terjadi di antara mereka. Apakah saudara merasa karena saudara sendiri atau hanya berdua di satu kota dan seolah-olah tidak terjadi sesuatu? Kalau saudara tetap memiliki kebiasaan baru, berdoa, bernyanyi, dan suka bercerita Injil, maka biarkan saja Allah melakukan apa yang Dia inginkan dan siap sedialah dalam segala pengabdian itu. Yang ketiga, ayat 35 sampai 40. Disilakan bagi saudara-saudara yang berkenan membaca ayat 35 sampai 40. Saya baca ya, Pak. Silakan. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami. Warga negara Roma di muka umum. Lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar penjara." Sampai berapa, Pak? 40 Ayat ya? 40, Bu, sampai selesai. Ayat 40. Eh, Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan-perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Baik, makasih Bu. Sebenarnya kalau kita bisa melihat semua kisah ini, nampaknya Paulus dan Silas
pindah dari penjara yang satu lalu pergi ke tempat yang lain, terjadi lagi penganiayaan dan apa yang terjadi lagi, bertemu dengan saudara seiman dan itu terus yang dibicarakan, berita Injil dan berita Injil. Jadi saya menyebut ini sebagai bagian dari kelanjutan berita Injil. Kalau yang pertama tadi, bagian pertama sekali pengantar berita Injil, kemudian bagian yang kedua yang barusan kita bahas tadi adalah penyampaian berita Injil, dan sekarang bagaimana kelanjutan berita Injil. Ayat 35 sampai 40. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan Paulus dan Silas setelah pemberitaan Injil dan peneguhan berita Injil itu sesudah mereka makan? Jadi besoknya mereka dilepaskan, kira-kira begitu rencananya. Pada hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskan kedua orang itu. Coba bayangkan saudara, ini kepala-kepala penjara kota udah heboh ini beritanya pasti. Jadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas setelah di luar penjara? Jadi sesudah mereka di luar penjara, maaf, apa yang dilakukan Paulus dan Silas setelah pemberitaan dan peneguhan berita Injil? Jawabannya, mereka tetap melanjutkan pengabdian berita Injil. Bisa lihat seluruh kisah itu sampai mereka ke rumah Lydia. Jadi mereka meskipun berkeliling untuk mengantar berita Injil dan pasti setiap tempat, bukan seperti definisi sekarang, menanam gereja-gereja. Nah, dulu lama sekali saya terjebak dalam pikiran itu bahwa kita harus menanam jemaat di mana-mana, mendirikan gereja dengan segala macam model-model itu. Di sini yang mereka lakukan, saudara, dan ini lebih mirip dengan apa yang kita lakukan dengan kursus Proyek Injil. Jika saudara memperhatikan ini, caranya sederhana. Mereka melanjutkan pengabdian berita Injil dan ajaran Injil, bukan mengurus surat izin gereja. Mereka tidak mengurus banyak hal. Mereka tidak akan memperhatikan, mereka tidak akan melakukan bagaimana perhatian banyak orang sekarang dengan hal-hal yang justru menguntungkan atau membawa nama pribadi masing-masing. Bagi kita hal ini sudah jelas karena kepala gereja itu adalah Kristus. Dan di sini Paulus sangat sadar bahwa mereka adalah warga negara Rom dan dia tidak mengusahakan agar gereja itu dibawa keinginan kenegaraan. Makanya kalau ada orang sekarang dan berkata, wah Pak One, ini yang sering dulu saya dengar, kalau Bapak tidak akan mendirikan gereja dan tidak mengurus ini dan itu, maka nanti kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus taat kepada peraturan pemerintah. Mengapa saudara? Mereka punya kebiasaan lama. Kebiasaan lama mereka itu adalah pola dalam pikiran bahwa tidak perlu berita Injil, yang penting urus izin gereja. Tetapi kita, saudara, fokus kita adalah berita Injil dan kelanjutan berita Injil. Allah mengantar pemberitaan Injil itu. Dan dia memberi petunjuk kepada kita bahwa kita harus beritakan Injil. Dan dia juga menyertai kita bahwa Injil ini harus dilanjutkan sampai kesudahan zaman. Itu janjinya dalam janji Kristus sendiri kepada para pengikutnya ketika mengutus mereka sesudah waktunya tiba dia naik ke surga. Perhatikan ini yang dilakukan Paulus setelah pemberitaan Injil, mereka terus tetap melanjutkan pengabdian berita Injil. Tapi ada yang menarik di ayat 35 sampai 39. Di sana dikatakan ketika hal itu mereka mau dilepaskan, Paulus berkata di ayat 27, tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili, mereka telah mendera kami. Kami ini warga negara Rom. Di muka umum mereka melakukan itu, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biar mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Artinya dia berkata, kami ini terhormat karena yang kami bawa adalah berita yang terhormat. Jadi saudara jangan selalu berkata kalau terjadi sesuatu, kasih, tidak ngomong apa-apa. Saudara tidak tahu bahwa saudara itu punya hak sebagai warga negara. Kita di negara ini bukan diam-diam, makanya kalau saudara kita tidak punya dukungan. Kita tidak mendukung semuanya. Ini pesan bagi teman-teman yang sudah masuk di dalam, kan tadi malam saya beritahu begini. Kita ada di mana ini? Kita ada di Zoom. Zoom tadi malam, forum obrolan renungan baru. Saya sudah berkata ini beda. Beda Zoom dengan TikTok. Sekarang di Zoom ini kita punya sebenarnya tahap-tahap. Mengapa kita ada di PIPA? Pertemuan ibadah para abdi Isa Al-Masih. Kalau saudara abdi Kristus, artinya saudara ada di sini. Saudara sudah tahu apa yang harus saudara lakukan. Saudara berdoa,
Saudara bernyanyi, saudara memberitakan Injil, saudara mendukung penuh berita Injil. Ini penting untuk diingat, teman-teman. Jadi ini yang terjadi dengan mereka. Mereka tahu siapa mereka. Mereka tidak seperti, oh iya, 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 baik-baik, tidak masalah. Tidak, mereka melakukan itu dan akhirnya terjadi ayat 38. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Dan ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Saudara-saudara, perhatikan yang terjadi ini. Jadi jangan abaikan beberapa hal ketika saudara seolah-olah, wah iya kasih-kasih. Pemberitaan Injil, ya pemberitaan Injil. Kasih itu hanya terjadi di antara saudara-saudara seiman. Makanya jangan abaikan persekutuan. Kalau kita hanya berdua, Paulus dan Silas, itu saudaranya. Kemana mereka lagi? Di ayat 40, mereka pergi ke rumah saudara mereka. Itu adalah Lydia. Masih ingat peristiwa Lydia kalau nanti lain kali kita bahas. Ini yang terjadi. Mereka ke sana, saudara-saudara, di rumah Lydia. Jadi konsistensi pengabdian Paulus dan Silas ini terjadi. Mereka tidak hanya memberitakan, tapi mereka tahu bahwa mereka ada saudara dan mereka di sana mengajarkan ajaran Injil. Jadi mereka memberitakan, mereka mengajar, dan mereka meneruskan pekerjaan pengabdian itu tanpa henti. Fokus semua hanya satu, berita Injil. Kalau saudara hari ini melihat perbandingan ini dengan orang-orang Kristen, gereja-gereja yang tidak mau mendengar berita Injil karena mereka lebih suka mendengar hal-hal yang menyenangkan dengan berbagai kegiatan di dalam ibadah, saudara tidak usah banding-bandingkan itu lagi. Saudara sekarang sudah melihat langsung kitab suci, bagaimana ceritanya. Kadang-kadang orang berkata, jangan bawa berita Injil kepada kami karena kami Kristen. Bawalah berita Injil ke agama seberang. Tujuannya apa? Sebenarnya itu penolakan. Lydia menampung mereka. Mereka tidak berkata, wah ini Paulus dan Silas baru penjara, wah ini orang residivis, ini bahaya ini. Kita tolak aja. Saya dalam perjalanan berkeliling bertahun-tahun sebelumnya, setiap kali saya masuk di satu tempat dan mereka berkata, siapa yang datang? Wah itu Pak One. Wah hati-hati itu janganlah, itu orang radikal. Maksudnya apa? Saya juga tidak buat sehebat yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Tapi orang sudah bangun satu image. Mereka akan, bukannya mereka mendukung pemberitaan Injil, tapi mereka sendiri sebagai orang-orang yang provokator. Tapi katanya orang gereja, katanya misionaris. Saya harus sampaikan ini kepada saudara, bukan saya jadi provokator lagi. Tapi ini kesedihan, karena kita menamakan diri sebagai pengikut Kristus. Supaya saudara tidak melakukan itu. Jangan takut jika harus semua kita dipenjara karena Injil. Tidak, saudara, tidak semua. Ini bagian terakhir ini, saudara sudah lihat semua keadaan. Keadaan sekarang sebenarnya beda jauh dengan keadaan dulu. Jangan katakan ini jauh lebih sulit sekarang dibanding dulu. Jauh lebih sulit yang dulu daripada sekarang. Jadi 3 kebiasaan. Masih ingat? Berdoa dalam kerajaan Allah. Bernyanyi dalam kerajaan Allah. Memberitakan Injil. Pasti Injil kerajaan Allah. Jangan lupakan itu, lakukan itu sampai akhir. Jadi sekali lagi kebiasaan baru dan pemberitaan Injil. Ini penting bagi kita. Teman-teman, semoga ini menjadi berkah bagi semua. Demikian yang boleh saya sampaikan. Semoga sukacita dalam Injil Kerajaan Allah melimpah dalam hidup saudara-saudara. Saya kembalikan kepada saudara Freddy. Ah, betul ya? Ya, makasih. Tidak ada yang lanjut karena seingat saya Pak Nawang beritahu selesai khotbah tidak lagi kembali kepada Pak Nawang ya. Karena oke betul betul. Ada Freddy. Thank you.
Langsung perjamuan ya Pak ya. Iya, boleh Fred. Silakan lanjut. Baik. Ya, saudara-saudara, kita akan melakukan perjamuan Tuhan sambil kita menyiapkan roti dan isi cawan. Mari kita mengingat bersama apa maksud dari melakukan perjamuan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, untuk mengingat maksud dari perjamuan Tuhan, mari kita ingat bersama-sama. Yang pertama itu adalah untuk mengingat pengorbanan Isa Al-Masih, yakni bahwa tubuhnya yang tersiksa dan darahnya yang tercurah telah menguduskan dan mengampuni kita dari segala dosa kita. Kemudian yang kedua, mengingatkan kita akan kesatuan kita di dalam Al-Masih, yakni bahwa kita bersama-sama mendapat bagian di dalam Dia. Dan yang ketiga, komitmen kita sebagai saksi Injil, yakni bahwa kita akan memberitakan Injilnya sampai akhir. Jadi, jika saudara-saudara sudah menyiapkan roti dan isi cawan, sebelum kita makan bersama, mari kita terlebih dahulu mengucap syukur atas roti dan isi cawan ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas roti dan isi cawan ini karena melaluinya kami dapat mengingat maksud pengorbanan Al-Masih bagi kami. Amin. Saudara, roti ini melambangkan tubuh Al-Masih yang suci dan tidak berdosa. Mari kita bagikan. Sebelum kita makan bersama, Isa junjungan kita yang ilahi telah bersabda, inilah tubuhku, makanlah, lakukanlah ini untuk mengingat aku. Mari kita makan. Kemudian Isa mengambil cawan dan bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Mari kita minum bersama. Saudara-saudara, kitab suci mengajarkan kita bahwa setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara yang demikian, kamu sedang memberitakan kematian junjungan kita yang ilahi sampai kedatangannya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kris, Pak One, dan Pak Freddy saat ini yang telah bersama-sama melayani dalam IPA. Dan sebagai penutup daripada pertemuan pagi hari ini, kita sangat diberkati karena pengabdian yang utama adalah memang berita dan ajaran Injil. Jadi yang dahulu kita ingat akan perkataan kita
doa-doa kita, nyanyian kita, itu sepertinya ya untuk bagaimana, seperti emosi kita sendiri saja. Atau tujuannya untuk menyenangkan diri kita. Tetapi sekarang kita diingatkan bahwa nyanyian, kata-kata, dan eh, doa kita memang itu berlandaskan pada berita Injil, di mana berita itu tentang pertobatan dan pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus. Jadi, mari kita lakukan hal ini sampai akhir. Kita tidak tahu kapan akhir. Dan sukacita itu penuh waktu kita diingatkan dan kita saling mendukung satu dengan yang lain di dalam hal ini. Dan terima kasih kembali kepada saudara-saudara semua yang telah bergabung di pagi hari ini. Dan juga kita bisa mendukung atau membantu satu dengan yang lain. Mungkin kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan-kebutuhan yang mungkin di lokal, di tempat berapa daerah, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam pertemuan misalnya, atau kita melihat atau kita mendengar kebutuhan saudara-saudara kita yang memang membutuhkan, kita bisa membantu satu dengan yang lain, dan itu dilandaskan karena kasih. Dan juga kalau saudara berkenan juga untuk menjadi donatur proyek Bank Injil, nah bisa itu dilihat di dalam website kita. Di situ informasi juga sudah disediakan di sana. Dan itu saudara-saudaraku yang menjadikan berkat bagi kita hari ini, dan biarlah satu hal, Allah dimuliakan di dalam Al-Masih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami bersyukur atas penyertaan-Mu, bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya berita yang telah Engkau berikan kepada kami melalui pendengaran berita Injil. Dan terima kasih karena Roh-Mu sudah menginsafkan kepada kami sehingga kami menerima berita ini, menjadikan berkat, menjadikan berita ini bisa kami sampaikan kepada banyak orang. Dan kami bersyukur juga kepada saudara-saudara yang sudah join di hari ini, dan biarlah Engkau juga menyertai pekerjaan mereka setiap hari. Dan biarlah melalui mereka juga bagaimana Injil bisa disampaikan kepada banyak orang. Kami bersyukur atas berita yang telah Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Dan terima kasih, biarlah nama-Mu dimuliakan sampai kekal. Di dalam nama Isa Al-Masih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara semua yang sudah join pada pagi hari ini. Bisa membuka kamera kalau berkenan dan saling menyapa, selamat pagi dan sebagainya, dari Sabang sampai Merauke. Pagi Pak Eko. Terima kasih semua. Pagi Terima kasih semua. Pak. Dari Sabang sampai Terima kasih Bang. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Irman. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Salam semua saudara.
Pak One. Makasih juga Freddy sama Pak Nawang udah apa ya sama Pak Eko ya untuk pelayanan bagaimana maksudnya kebiasaan baru itu dibangun dan terus dan menjadi tadi yang saya diingatkan bahwa jika seperti kebiasaan baru itu dilakukan, Allah akan mengerjakan bagiannya. Jadi di dalam kebiasaan baru itu nanti akan melihat hal-hal yang lebih besar itu. Bukan mengejar itu, tetapi Allah yang menyediakannya. Makasih sudah berbagi itu, Pak One. Dan salam untuk semua saudara. Ya, terima kasih juga buat semua saudara yang sudah bergabung pada hari ini dan terlebih Pak One dan Pak Asnawa, Pak Teddy dan Pak Eko dan membawa doa di dalam itu semua. Terima kasih banyak. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. Sukacita penuh. Salam. Salam, Pak. Baik, saudara-saudara, sampai ketemu lagi. Soalnya kuasa di tangan saya untuk mematikan ini. Jadi saya akhiri ya. Salam. Nanti Salam malam ya, salam Pak. Nanti malam TikToknya ya, mudah-mudahan lebih awal. Ya, pagi ini nggak ada. Terima kasih.